Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Advini Zulhak dengan NIM 2241021. Di sini saya akan menjelaskan seputar perjanjian jual beli barang dan saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian jual beli barang yang telah saya kerjakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian jual beli. Surat perjanjian jual beli adalah dokumen resmi yang wajib ditandatangani oleh pembeli dan penjual untuk menyepakati suatu transaksi, sehingga surat perjanjian jual beli dapat dijadikan sebagai bukti transaksi atau kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai penjual, harus melaksanakan kesepakatan dengan memenuhi kewajiban dan menyerahkan produk yang dijual. Demikian pula juga sebagai pembeli yang harus memberikan imbalan seperti uang kepada pembeli, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Surat perjanjian jual beli juga bisa disusun secara individu atau melalui proses hukum agar surat perjanjian tersebut eh, memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan disarankan untuk membuatnya harus melalui jalur hukum sehingga pembeli dan penjual sama-sama terlindungi. Kemudian saya akan membacakan tentang fungsi surat perjanjian jual beli dalam transaksi, yaitu yang pertama itu menjamin keamanan transaksi secara hukum. Fungsi surat perjanjian adalah menjamin keamanan transaksi secara hukum. Jadi jika ada kesepakatan tertulis, maka penjual dan pembeli itu dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Apalagi jika transaksi tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga kedua belah pihak saling terkait eh, dengan hukum. Kemudian yang kedua itu untuk menjaga kepercayaan antar pihak yang terlibat. Apabila suatu kesepakatan tidak disusun secara tertulis, memungkinkan salah satu pihak lupa atau melanggar perjanjian, atau bisa disebut tuan prestasi. Oleh karena itu, fungsi surat perjanjian adalah menjaga kepercayaan antar pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli, sehingga masing-masing pihak merasa aman dan percaya bahwa pihak lain akan melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang ketiga adalah membuat kesepakatan tersebut menjadi lebih profesional. Salah satu fungsi surat perjanjian adalah untuk membuat kesepakatan lebih profesional. Karena jika kesepakatan hanya dilakukan secara lisan, maka akan muncul banyak sekali potensi resiko yang akan terjadi ke depannya. Jadi dengan adanya surat perjanjian tersebut, maka masing-masing pihak akan lebih bersedia menjalankan kewajibannya masing-masing. Terus yang keempat adalah menjaga integritas bisnis di mata eksternal. Menjaga integritas bisnis di mata eksternal itu merupakan fungsi lain dari surat perjanjian jual beli. Ketika transaksi dalam hal bisnis, terlebih yang berskala besar, adanya surat perjanjian dapat menjaga citra perusahaan dan mitra bisnis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian jual beli barang yang saya kerjakan. Jadi surat perjanjian jual beli barang ini dibuat pada hari Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Surat perjanjian jual beli barang ini bertempat di rumah Bapak James Sugiono, Sarjana Hukum yang beralamat di Jalan Kelereng KM 21,5 Sidorejo, RT 5 RW 9, Banteng Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi dalam surat perjanjian jual beli barang ini terdapat dua belah pihak, yaitu yang pertama Pak James Sugiono, Sarjana Hukum sebagai penjual atau disebut juga pihak pertama, dan juga Bapak Marco Raja Guguk yang menjadi pembelinya sebagai pihak kedua. Sebagai pihak pertama, Pak James Sugiono itu mewakili badan hukumnya, yaitu Perseroan Terbatas
yang memiliki nama PT Dirtul Jaya. Kemudian Bapak Marco Raja Guguk ini mewakili atas nama PT Sedacu Maju sebagai direktur utama juga. Dan disebut juga pihak kedua. Kemudian kedua belah pihak itu bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli, di mana syarat dan ketentuannya itu diatur dalam 9 pasal. Jadi ada 9 pasal, teman-teman. Pasal yang pertama itu adalah jenis barang. Di sini objek dari jual beli barang ini, saya mencontohkan itu barangnya adalah velg BBS, yang jenis barangnya itu adalah spare part mobil dengan kondisi baru, kualitas velg baja atau steel, dengan berat total 11,5 kilogram. Ini itu disebut barang, jadi menjadi objek dari jual beli tersebut. Kemudian yang kedua adalah jaminan. Sebagai pihak pertama, maka harus menjamin bahwa barang yang dijualnya adalah milik sah PT Dirtul Jaya dan tidak ada orang ataupun pihak lain yang turut memiliki dan sebelumnya tidak atau belum pernah dijual atau dipindahkan haknya atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga. Jadi intinya barang yang dijual tersebut, velg tadi itu emang sepenuhnya milik dari perseroan terbatas Dirtul Jaya tadi, PT Dirtul Jaya. Maka dijelaskan dalam pasal 2 tersebut bahwa sepenuhnya itu milik PT Dirtul Jaya. Kemudian pasal ketiga itu kesepakatan harga barang. Jadi harga harga barang tersebut disepakati bahwa harganya itu 11 juta rupiah per pieces. Jadi velg kan totalnya ada 4. Maka sepaket dari barang tersebut itu berjumlah 44 juta rupiah. Kemudian di pasal 4 itu menjelaskan tentang cara pembayarannya. Jadi pihak kedua, pembeli itu menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati oleh pihak pertama. Yaitu yang pertama itu adalah uang muka. Uang muka itu sebesar 20% dari keseluruhan harga barang, yaitu 8.800.000. Ini adalah 20% dari 44 juta tadi keseluruhan harga barangnya. Maka pihak kedua itu harus membayarkan pihak pertama setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Kemudian yang kedua itu surat perjanjian ini diberlakukan sebagai kwitansi dari penerimaan pembayaran uang muka dari pihak kedua. Jadi bisa juga dijadiin sebagai bukti bahwa sudah membayar. Kemudian yang ketiga itu tentang uang pelunasan pembayaran, yaitu sisanya tadi dari 20%, yaitu 80%. Jadi sisanya itu seharga 35.200.000 rupiah. Jadi dibayarkan oleh pihak kedua sebagai pembeli tadi kepada pihak pertama sebagai penjual setelah keseluruhan barang tiba di tempat pihak kedua dengan selamat dan dalam kondisi baik. Jadi ketika barang tersebut sudah sampai di pihak kedua sebagai pembeli, maka pembeli pihak kedua tersebut harus melunasi barang tadi secara lunas menjadi 100% kan. Kemudian dalam pasal 5 ini, yang pertama barang tersebut akan mulai dikirimkan oleh pihak pertama dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi yang kepada pihak kedua melalui jalan darat, lewat jalur darat pada jam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi barangnya itu dikirimkan pada Senin 19 Mei 2025 setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Jadinya setelah
pihak kedua itu melunasi barang yang dibeli itu, maka pihak pertama harus mengirimkan barang tersebut. Kemudian yang kedua, keseluruhan barang tersebut akan tiba di tempat pihak kedua di yaitu di alamat tadi PT Statue Maju tadi di Jalan Raya Jemur Sari nomor 82 Jemur Wonosari Kecamatan Woncolo Surabaya Jawa Timur pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di tanggal Senin 26 Mei 2025. Jadi ini perkiraan datangnya barang tersebut. Kemudian Pasal 6 itu menjelaskan tentang sanksi atau atas keterlambatan pengiriman barang. Jadi apabila pihak pertama terlambat atau lalai melakukan pengiriman barang seperti yang dijelaskan pada pasal 4 tadi, sedangkan masalah tersebut tidak dikarenakan adanya force majeure, maka pihak pertama dikenakan sanksi berupa denda sekitar 10 juta rupiah, 10% maksud saya, yang sekisar sekisar 4.400.000 setiap harinya dengan maksimum denda sebesar 50% dari pembayaran yang telah diterima pihak pertama. Jadi jika pihak pertama sebagai penjual tadi melakukan prestasi, maka itu dalam kesepakatan akan dikenakan denda sebesar 10%, yaitu 4.400.000 tadi. Dan maksimum denda itu sebesar 50%. Kemudian kita lanjut ke pasal ketujuh, force majeure. Yang dinamakan force majeure adalah hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan pihak pertama. Forme. Jadi seperti yang pertama saya bacakan, jika ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini, maka itu disebut force majeure. Kemudian yang nomor dua adalah huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Dan ketiga, apabila keterlambatan atau kelalaian tersebut dikarenakan pihak kedua yang pembelinya, maka pihak pertama tidak diwajibkan untuk membayar uang denda. Jadi jika yang melakukan kesalahan itu adalah pihak kedua sebagai pembelinya, itu maka penjualnya, yaitu pihak pertama, itu tidak diwajibkan untuk membayar uang denda. Kemudian kita akan menjelaskan yang di pasal 8, yaitu penyelesaian perselisihan. Apabila dalam perjanjian jual beli barang ini terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka kedua belah pihak tersebut bersepakat untuk pertama menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada taraf pertama. Yang kedua, apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak, maka perselisihan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili di Pengadilan Negeri Sleman. Dan yang pasal yang terakhir, pasal 9 itu penutup, yang menjelaskan tentang surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dirangkap dua yang berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Jadi setiap pihak pertama dan kedua itu memegang surat perjanjian tersebut. Di sini dijelaskan bahwa surat perjanjian tersebut dibuat di Sleman pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Di sini tercantum tanda tangan dari pihak pertama yaitu Pak James Sugiono Sarjana Hukum dan pihak kedua Bapak Marco Raja Guguk. Sebagai Bapak James itu sebagai Direktur PT Berjul Jaya dan Pak Marco Raja Guguk sebagai pembeli itu menjadi perwakilan dari atau direktur dari PT Setu Maju. Kemudian di sini terdapat dua saksi, yaitu Bapak Roni Sugeng dan Bapak Alip, sarjana ekonomi. Sekian penjelasan saya tentang perjanjian jual beli barang dan penjelasan tentang surat perjanjian jual beli barang yang setelah saya buat.
Sekian dan terima kasih. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.